Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa Tuhan mempertemukan kami. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada orang yang berpendapat bahwa jodoh itu di tangan Tuhan katanya Pak Paul. Bagaimana menurut Pak Paul tanggapan terhadap ungkapan seperti itu Pak Paul? Jadi begini Pak Gunawan, kalau kita berkata jodoh itu di tangan Tuhan, itu adalah suatu penyataan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup ini. Sehingga bukan saja jodoh di tangan Tuhan, tapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita ini, semuanya itu berada dalam tangan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini di luar kedaulatan atau penguasaan Tuhan sendiri. Nah, jadi kira-kira seperti itulah maknanya. Namun, di dalam pengertian kita tentang jodoh itu di tangan Tuhan, kita memaknainya seperti ini, Pak Gunawan. Bahwa meskipun itu adalah dalam kehendak Tuhan, namun Tuhan memberikan andil kepada manusia untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kehendak Tuhan itu. Sehingga dalam hal perjodohan, kita ini tidak diam, tidak hanya menantikan Tuhan berbuat sesuatu, membawa seseorang ke dalam kehidupan kita, dan kita berkata inilah jodoh yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak, ya, dalam pengertian ini adalah dalam kehendak Tuhan, kita ini tetap diberikan kesempatan dan juga andil untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kehendak Tuhan itu. Ya, itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun tidak gitu Pak Paul ya? Betul. Jadi dalam pengertian ini bahwa Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas semua kehidupan dan aktivitas di dalam dunia ini. Iya, semua hal yang terjadi memang dalam kedaulatan Tuhan sendiri. Tapi apakah pertanyaan berikutnya adalah bahwa semua pernikahan itu adalah pernikahan yang Tuhan setujui. Dalam pengertian kehendak itu sesuatu yang terjadi, tidak ada yang di luar Tuhan, di luar penguasaan Tuhan. Namun kalau kita masuk ke poin berikutnya, apakah semua pernikahan itu disetujui oleh Tuhan? Ternyata tidak, Pak Gunawan. Kalau begitu pasti ada faktor-faktor tertentu itu yang mempengaruhi sebuah pernikahan itu disetujui atau dikehendaki oleh Tuhan ataupun tidak gitu. Betul sekali. Dan syaratnya sebetulnya Alkitab hanya memberikan dua. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita menikah dengan sesama orang percaya, dengan sesama orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Maka di 1 Korintus pasal 7 ayat 39, Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa kalau seseorang kehilangan pasangannya ya karena kematian, nah boleh menikah lagi dengan siapapun yang dikehendakinya asalkan ia orang percaya. Ya, dalam terjemahan Alkitab yang lain ditulisnya asalkan ia adalah orang yang di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah, saya ambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Di sana dikisahkan tentang penciptaan Hawa. Nah, Hawa kita tahu adalah bukan hanya sembarang manusia, tapi adalah istri Adam. Jadi memang penciptaan Hawa itu tuh harus dilihat dari dua konteks. Konteks penciptaan manusia yang selanjutnya, tapi juga adalah dalam konteks pernikahan. Ini adalah istri yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan Adam. Istilah yang Tuhan gunakan adalah seorang penolong yang sepadan baginya, bagi Adam. Berarti kalau kita boleh gunakan ayat ini sebagai kriterianya, Tuhan menghendaki kita ini menikah dengan yang cocok, yang sepadan dengan kita, yang bisa terlibat dalam relasi saling tolong, sehingga kita mendapatkan bantuan, masukan dari pasangan kita, dan demikian pula sebaliknya. Nah, dua syarat inilah yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi kalau kita keluar dari dua syarat ini, berarti itu adalah pernikahan yang tidak Tuhan setujui. Pak Paul, berkaitan dengan pernikahan yang dikehendaki Tuhan, maksudnya kehendak Tuhan gitu ya.
Apakah Pak Paul bisa jelaskan perbedaannya dengan area yang ketetapan Tuhan begitu? Kalau yang saya mengerti kan ketetapan Tuhan seperti keselamatan, orang yang dipilih dan tidak dipilih begitu ya. Saya merasa perlu dijelaskan lebih lagi gitu, berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Gunawan gitu. Enggak sedikit banyak orang Kristen yang benar-benar meyakini memang si A jodohnya tuh pasti ada si B begitu. Saya juga pernah baca buku, itu pengalaman dari seorang Jepang begitu ya. Benar-benar mengasumsikannya seperti itu begitu. Dia yakin suatu hari kelak di satu hutan tertentu dia akan ketemu jodoh yang ini begitu. Nah, masalahnya kalau ternyata bukan begitu. Nah, saya sendiri pengalaman saya juga pernah satu kali saya perayaan Natal ke gereja lain yang saya nggak kenal, tiba-tiba ada seorang pria menghampiri saya lagi telepon begitu, lalu dia mengatakan bahwa kamu adalah jodoh yang dikehendaki oleh Tuhan buat saya terkaget-kaget setengah mati begitu. Loh, bagaimana bisa tahu gitu bahwa saya jodoh buat kamu, saya kenal juga belum, kamu juga nggak kenal saya begitu loh. Pak Paul bisa tolong jelaskan. Contoh Ibu Wulan itu contoh yang baik sekali ya, yaitu contoh penyalahgunaan kehendak Tuhan ya. Jadi kita juga mesti berhati-hati agar kita tidak mengklaim inilah kehendak Tuhan meskipun kita belum mempunyai buktinya. Saya juga pernah mempunyai seorang teman yang mendapatkan pinangan yang sama seperti Ibu Wulan pernah alami dulu. Pria ini datang kepadanya dan berkata, dalam doa saya mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa engkaulah jodoh untukku. Nah, jawabannya dia adalah sangat-sangat baik. Dia berkata begini, oke, saya akan doakan. Dan kalau Tuhan juga memberikan wahyu yang serupa kepada saya, barulah saya yakin ini adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan wahyu yang sama, berarti memang bukan. Jadi, itu salah satu cara untuk menangkal ya pinangan-pinangan orang yang seperti ini. Tapi yang kedua adalah ini. Tuhan meminta kita berandil di dalam mewujudkan kehendaknya bagi kita ya, untuk menemukan pasangan hidup kita. Tuhan justru tidak menghendaki kita ini menjadi orang yang pasif, tidak berandil sama sekali. Seolah-olah hanya menantikan seseorang dibawa ke dalam kehidupan kita. Tidak. Andil kita apa? Andil kita adalah kita mesti melihat kecocokannya. Kita mesti benar-benar menguji ya, apakah relasi ini relasi yang cocok. Dan harus ujian ini melewati kurun yang tertentu ya, waktu yang tertentu. Agar kita bisa meyakini, iya, ini adalah pasangan yang cocok untuk kita. Kalau misalkan orang ini seiman ya, sama-sama dalam Tuhan, tapi orang ini tidak cocok dengan kita, itu adalah pernikahan yang Tuhan tidak setujui. Meskipun dia seiman, namun kita sudah menjalani masa-masa perkenalan dengan dia, kita pun menyadari bahwa waduh ilah, 90% pertemuan kita itu tuh diisi dengan pertengkaran, 10% baru nggak diisi dengan pertengkaran. Seharusnya itu sudah cukup kuat untuk memberitahukan kita ini bukanlah relasi yang cocok, bukan relasi yang sepadan. Tidak ada lagi tuh unsur salibkan kehendak Tuhan. Jadi memang sebetulnya kehendak Tuhan itu tuh bisa kita lihat dari berbagai level ya. Meskipun dari mata Tuhan kehendak Tuhan hanya satu ya. Tapi dari kacamata manusia kita bisa seolah-olah membeda-bedakan kehendak Tuhan dalam mungkin ya 2 atau 3 level. Nah, level yang paling dekat dengan kehendak Tuhan adalah level yang kita katakan ketetapan langsung. Misalnya kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu yang saya panggil ketetapan langsung, namun memerlukan kondisi. Artinya Tuhan memang sudah tetapkan Tuhan Yesus akan mati di kayu salib. Namun ada kondisinya. Kondisinya adalah apa? Manusia-manusia itu tuh mengambil bagian di dalam mewujudkan kehendak Tuhan, yaitu mereka membenci Tuhan, mereka melihat Yesus itu sebagai pengacau, jadi harus disalibkan, sehingga akhirnya Tuhan benar-benar mati di salib. Itu ketetapan Tuhan. Namun manusia itu tuh seolah-olah mempunyai bagiannya di situ dalam mewujudkan kehendak Tuhan. Berbeda dengan misalkan kelahiran Tuhan Yesus langsung, ya, tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir langsung. Itu ketetapan yang benar-benar langsung. Penciptaan alam semesta ini itu juga ketetapan yang langsung sekali tanpa sedikit pun manusia berbagian dalam kehendak Tuhan itu. Nah, dalam level yang kedua yang tadi saya berikan contoh, kematian Tuhan Yesus, jelas adanya
andil manusia di situ. Terus tentang penyebaran Injil ya dari Yerusalem ke Yudea dan akhirnya ke seluruh muka bumi ini, itu tuh diawali dengan penganiayaan orang Kristen di kota Yerusalem. Memang Tuhan menghendaki murid-murid Tuhan itu pergi ke seluruh penjuru dunia, tapi mereka tidak pergi. Nah, Tuhan itu tuh seolah-olah ya memakai peristiwa penganiayaan itu untuk membawa murid-muridnya keluar dari Yerusalem. Nah, tapi ada level yang ketiga. Level yang ketiga adalah dalam hal pernikahan ini nih, saya kira termaktub dalam level yang ketiga, yaitu seolah-olah tidak ada ketetapan dari Tuhan. Seolah-olah. Maka saya panggilnya ketetapan tidak langsung. Tetap ketetapan. Tapi seolah-olah kok Tuhan tidak turut campur dengan jelas gitu ya. Membisikkan inilah ketetapannya, inilah yang harus terjadi. Kalau Tuhan Yesus kan sebelum mati, dia sendiri pun sudah berkata, dia akan disalibkan, dia akan dibunuh ya. Tapi dalam berpacaran dan memilih pasangan hidup, kan biasanya itu tidak terjadi. Nah, seolah-olah Tuhan tidak memberikan ketetapan. Ada sebetulnya, namun secara tidak langsung. Dan Tuhan memberikan kesempatan dan andil yang sangat besar kepada manusia untuk terlibat di dalam mewujudkan dan mengetahui dengan pasti akan kehendak Tuhan ini. Papa, jadi kalau saya boleh mengerti, berarti Tuhan memang memberikan hak atau kebebasan begitu ya bagi manusia untuk memilih pasangannya yang manapun begitu. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan Tuhan gitu, karena yang saya sering dengar kan, kebanyakan kalau rumah tangganya akhirnya berantakan kan cenderung kita menyalahkan Tuhan. Loh, kenapa Tuhan akhirnya kok mengizinkan begitu ya? Pernikahan ini bisa terjadi kok. Kalau nggak waktu itu kan waktu di altar itu terjadi apa kek begitu. Nggak jadi menikah begitu. Tapi ini kan Tuhan berikan ini kesempatan ini untuk menikah begitu. Bu Wulan, ada satu kesalahpahaman yang seringkali ya dimiliki oleh kita ya sebagai orang-orang percaya. Kita ini beranggapan bahwa setelah kita ini percaya pada Kristus, maka hidup ini seharusnya mudah. Jadi seolah-olah tujuan hidup adalah kebahagiaan dalam pengertian kemudahan, kegampangan, keenakan. Itu keliru. Sebab yang Tuhan janjikan dan inginkan dari kita anak-anaknya adalah pertumbuhan. Itu jauh menempati porsi besar dalam rencana kerja Tuhan ya. Justru yang namanya kemudahan, keenakan dan sebagainya itu tidak pernah Tuhan janjikan. Makanya yang Tuhan katakan kan, kalau engkau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu ya. Salib itu lambang kematian pada saat itu. Dengan kata lain, memangnya ada penderitaan, ada kuk yang harus kita pikul. Maka Tuhan berkata, ya pikullah kukku. Meskipun dia berjanji, itu nanti akan ringan. Bukannya karena bebannya ringan sebetulnya, tapi kekuatan Tuhan yang begitu besar menolong kita memikul kuk itu, sehingga kuk itu tidak terlalu memberatkan kita ya. Tapi kuk itu sendiri bisa berat kok ya. Namun dengan kekuatan dari Tuhan bisa kita pikul. Itu maksudnya Tuhan ya. Jadi intinya Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan, keenakan, kelancaran. Tidak. Yang Tuhan inginkan justru adalah pertumbuhan. Dan kita tahu sebagai manusia bahwa pertumbuhan itu tuh terjadi melewat satu syarat. Syaratnya adalah apa? Kesusahan, krisis, pengujian. Nah, itu yang Tuhan memang tekankan ya. Jadi pertanyaan Ibu Wulan adalah bagaimana dengan orang yang sudah menikah, yakin ini adalah kehendak Tuhan ya, dan memenuhi syarat ya, cocok awalnya juga, dan juga memang dalam Tuhan sama-sama. Kok masih bisa bertengkar? Kok setelah menikah masih bisa tidak cocok? Seolah-olah ini bukan kehendak Tuhan. Nah, yang pertama saya ingin koreksi adalah konsepnya dulu. Kalau kita menikah mengharapkan semua lancar, berarti kita keliru. Sebab Tuhan menghendaki pertumbuhan. Dan pertumbuhan biasanya harus melewati proses pengujian. Pak Paul maksudkan dengan pertumbuhan itu pertumbuhan apa Pak? Pertumbuhan rohani, jiwa kita. Jadi roh kita, jiwa kita makin hari makin matang. Misalkan, kita kurang sabar. Tuhan mau menumbuhkan kesabaran kita. Kita misalkan mudah putus asa. Tuhan ingin menumbuhkan ketangguhan kita. Makanya di 2 Petrus dikatakan, tambahkan atas imanmu itu kebajikan ya. Goodness, kebajikan. Kemudian tambahkan juga penguasaan diri. Kemudian tambahkan juga ketabahan, perseverance gitu. Dari situ nanti akan muncul kesalehan. Nah, kesalehan artinya Tuhan tak minta tambahkan lagi kasih kepada sesama saudara dan sebagainya. Nah, jadi pertumbuhan baik secara rohani maupun secara karakter Pak Gunawan.
Dalam rangka maksud Tuhan supaya kita bertumbuh itu kadang-kadang kita melihat kenyataannya bahwa pasangan yang dijodohkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan itu kelihatannya aneh sekali gitu Pak Paul. Jadi kalau kita tadi bicara tentang sepadan, itu kelihatannya secara yang kita lihat itu tidak sepadan. Yang satu misalnya saja boros, yang satu sangat hemat, yang satu suka keluyuran, yang satu enggak gitu. Itu kan bagaimana Pak Paul? Nah, sudah tentu prinsipnya adalah waktu kita menikah, kita memang mau mencari yang sepadan dalam pengertian kalaupun berbeda, bedanya tidak terlalu jauh kalau memungkinkan itu yang kita mau utamakan. Dan perbedaan itu tuh tidak sampai akhirnya mengganggu. Dalam pengertian apakah awal-awalnya tidak pernah mengganggu? Pasti mengganggu. Namun pada masa berkenalan kita mencoba untuk mencocokkan, menyesuaikan. Nah, harusnya sebelum kita menikah, proses pencocokan itu tuh sudah terjadi. Mesinnya sudah nyala. Kenapa penting mesinnya nyala? Karena setelah menikah, kita akan menemukan banyak lagi ketidakcocokan. Artinya, kita memang harus siap untuk menghadapi ketidakcocokan itu. Yang seringkali dialami oleh mereka yang berpacaran itu justru kelihatannya mereka cocok, tapi tidak seiman gitu. Karena memang lingkungannya itu yang tidak memungkinkan mereka bisa bertemu dengan banyak orang-orang yang seiman gitu. Itu bagaimana Pak? Tadi saya sudah singgung Pak Gunawan bahwa dua syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah bahwa pasangan kita harus seiman. Kedua harus cocok. Nah, kadang-kadang kita kurang bijaksana. Kita hanya melihat faktor seimannya, sehingga ketidakcocokan kita abaikan. Celakalah yang akhirnya kita alami. Dalam rumah tangga sering bertengkar. Karena memang dasarnya kurang cocok. Tapi kesalahan kedua yang sering juga kita lakukan adalah, aduh udah cocok, tidak seiman. Kita kompromikan. Nah, itu pun juga bukan pernikahan yang Tuhan setujui. Karena faktor tidak seimannya itu ada. Meskipun kita cocok ya. Jadi kita harus jaga keduanya ini nih harus ada dalam pernikahan kita. Nah, tapi kalau kita sudah yakin nih, keduanya ada dalam pernikahan kita, cocok dan seiman, dalam perjalanannya kita mengalami konflik, kita jangan sampai menanyakan kembali, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu saya menikah dengan pasangan saya? Ini Pak Gunawan, pengalaman pribadi saya juga. Pada awal pernikahan kami pun juga harus melewati konflik. Nah, dalam konflik saya pernah bertanya, Tuhan, saya salah memilih pasangan hidup apa tidak ini ya? Akhirnya saya memikirkan masalah ini. Saya pikirkan, saya waktu masih berpacaran dengan istri saya, apakah saya meyakini ini adalah istri yang cocok dengan saya? Iya. Apakah dia seiman dengan saya? Iya. Apakah jadinya saya simpulkan dia adalah pasangan yang memang Tuhan sediakan untuk saya? Iya. Kalau begitu, udah, saya harus tutup kasus ini. Saya tidak boleh bertanya-tanya, apakah ini pasangan yang Tuhan berikan? Sebab kedua syarat ini telah saya penuhi. Berarti, yang saya alami dalam pernikahan saya adalah bagian pertumbuhan yang Tuhan tetapkan untuk saya dan istri saya. Nah, sekarang setelah hampir 20 tahun saya menikah dengan istri saya, kami menikmati relasi yang baik. Tidak bisa tidak, kami baru bisa melihat ke belakang dan berkata, oh iya, pengalaman yang dulu itu memang perlu. Harus ada. Kalau tidak, kami tidak akan menanjak bertumbuh. Baik dalam karakter kami maupun kerohanian kami. Nah, dengan kata lain, maksud Tuhan tercapai. Di dalam pernikahan ini, akhirnya masing-masing mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhannya kita tahu adalah harus menuju pada sasaran yang sama. Yakni menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Pak Paul, bagaimana kalau dengan kasus-kasus yang justru tidak seiman tapi harmonis pernikahannya Pak Paul? Tadi saya sudah singgung, meskipun itu yang terjadi Ibu Wulan, tetap itu bukan pernikahan yang Tuhan setujui. Iya, tapi agak sulit dimengerti ya Pak Paul, karena banyak orang akhirnya berargumen kalau tidak seiman, lalu menikah dan akhirnya mereka gontok-gontokan, ribut, bermasalah dan sebagainya. Akhirnya kita bisa mengerti, ya sudah itu kok yang harus kamu tanggung karena kamu tidak menuruti firman Tuhan gitu kan. Tapi kalau kebalikannya, tidak seiman tapi tetap harmonis, nah orang akan bertanya-tanya, Tuhan nggak hukum mereka kok begitu. Lalu orang akan lebih setujui begitu, bukan setujui lah, maksudnya untuk kasus-kasus berikutnya nggak apa-apa kok, kita bisa boleh coba gitu. Tuhan memang tidak menghukum dalam pengertian Tuhan tidak bertindak secara langsung melakukan sesuatu penghukuman atau menjatuhkan sesuatu yang buruk pada orang ini. Kenapa? Ya saya tidak bisa memastikan ya rencana Tuhan, karena saya yakin sebetulnya ada rencana Tuhan untuk setiap orang. Tapi yang bisa saya katakan adalah ini Ibu Wulan, meskipun mereka memang harmonis, tapi tetap berada di luar persetujuan Tuhan. Nah, kalau sampai kita bertanya juga, kok Tuhan seolah
Allah kok memberkati, mereka kok tambah hari tambah harmonis. Apa yang terjadi Tuhan? Ya, kita bisa simpulkan nomor satu, memangnya mereka harmonis. Sebab memangnya mereka cocok. Dan yang kedua adalah, di dalam kebaikan hati Tuhan. Di dalam kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan anugerahnya kepada pasangan-pasangan ini. Sebab kenapa? Sebab dari pasangan yang tidak seiman ini pun akan lahir anak-anak. Dan Tuhan menginginkan anak-anak ini bisa menghirup udara yang tentram dalam keluarganya. Nah, maka Tuhan juga akan berikan anugerah itu kepada keluarga tersebut. Yakni, biarkanlah. Supaya apa? Anak-anaknya pun bisa menikmati ketentraman hidup di situ. Jadi Tuhan bukanlah Tuhan yang jahat, ya. Gara-gara kita melanggar perintahnya, kita menikah dengan yang tidak seiman, maka Tuhan langsung akan kutuk, sehingga anak-anaknya terus-menerus hidup di dalam penderitaan, tidak ada kedamaian dan sebagainya. Tidak selalu begitu. Ada memang yang menikah dengan tidak yang seiman, dan orang itu berkarakter buruk, sehingga pernikahan mereka menjadi sangat-sangat penuh dengan penderitaan. Ada yang seperti itu. Tapi saya juga setuju dengan Ibu Bulan, ada yang tidak seperti itu. Ada yang harmonis. Nah, itu adalah yang saya katakan ya, anugerah lah untuk mereka. Tuhan membiarkan itu terjadi, dan Tuhan memelihara anak-anak mereka, dan ya, Tuhan izinkan. Namun tetap saya tekankan, itu di luar persetujuan Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah jelas berkata, boleh menikah dengan siapa saja asalkan sesama orang percaya. Nah, Pak Paul, kalau dalam kasusnya Ayub gitu Pak Paul, yang istrinya itu katakan marah-marah kepada Ayub, bahkan mengatakan, kamu menghujat Allahmu aja gitu. Nah, di sana itu yang kita lihat, itu sebenarnya mereka pasangan yang sama-sama beriman kepada Tuhan, atau karena ketidakcocokan, atau ada faktor-faktor lain Pak? Nah, itu contoh yang baik sekali Pak Gunawan. Contoh Ayub dan istrinya adalah contoh klasik manusia yang akhirnya retak di dalam penderitaan yang teramat berat. Sudah tentu istri Ayub, dugaan saya ya, memang Alkitab tidak mengatakan itu sebelumnya, tapi dapat dipastikan istri Ayub juga adalah seorang yang saleh. Karena dikatakan di Alkitab, pada masa anak-anaknya masih hidup ya, Ayub itu tuh ayah yang begitu mengasihi anak-anaknya, berdoa untuk anak-anaknya, dan tampaknya ini keluarga yang harmonis. Anak-anaknya saling mengunjungi, makan bersama, penuh kedamaian. Jadi saya bisa menduga ini keluarga memang keluarga yang baik ya, taat pada Tuhan dan harmonis. Tapi kenapa sampai istri Ayub berkata seperti itu? Dia retak di dalam tekanan yang begitu berat, sehingga dia berkata kepada Ayub, kenapa engkau tidak mengutuk Tuhan ya? Mengutukilah hidupmu, mendingan seolah-olah kamu nggak ada di sini, mendingan kamu mati dan sebagainya. Dia, saya kira, ya retak sehingga mengeluarkan kata-kata seperti itu. Bukannya dia orang yang seperti itu. Nah, tapi bisa kita simpulkan juga bahwa penderitaan yang begitu berat memang membuat hubungan mereka retak juga. Relasi mereka akhirnya tidak lagi harmonis. Ya, akhirnya mereka bertengkar. Nah, apakah dari sini kita bisa katakan, oh, pernikahannya Ayub dan istrinya dari awalnya memang tidak Tuhan berkati atau Tuhan setujui? Oh, tidak. Jadi kita jangan buru-buru mengaitkan ketidakcocokan atau pertengkaran di rumah tangga kita selalu dengan Tuhan tidak memberkati kita lagi. Belum tentu. Belum tentu. Jelas Tuhan memberkati Ayub dan keluarganya. Dan jelas bahwa ujian yang Tuhan berikan kepada Ayub bertujuan untuk pertumbuhan Ayub sendiri. Dan ada rencana Tuhan yang lebih besar yang Ayub sendiri saat itu tidak bisa melihatnya. Tapi apakah Tuhan menarik berkatnya dari Ayub? Tidak. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada para pendengar kita, Pak Gunawan. Sebab saya tahu bahwa dalam penderitaan, karena hubungan kita yang kurang harmonis, kita berkata ya Tuhan itu tuh menarik berkatnya dari kita. Belum tentu. Kalau dua-dua berjalan, takut kepada Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, tapi kok masih ada pertengkaran, itu bukan pertanda Tuhan menarik berkatnya. Itu pertanda Tuhan menginginkan kita berdua bertumbuh. Berarti untuk meyakini bahwa pasangan kita itu adalah pasangan yang Tuhan berikan, yang ditentukan oleh Tuhan, itu ada firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, Pak Paul ya? Saya akan bisa bagikan itu. Bisa Pak Gunawan, saya akan bacakan dari kitab Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi adalah Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bukalah diri kita pada pengajaran Roh Kudus, pada pengajaran Tuhan. Dalam masalah yang kita hadapi dengan pasangan kita, ada pengajaran Tuhan untuk kita. Tuhan sedang mengajak kita bertumbuh. Ya, ini bukan pertanda Tuhan menarik berkatnya. Jangan. Ya, jangan buru-buru berkata begitu. Yakinlah kalau ini memang dari Tuhan, pernikahan ini memang kita sudah penuhi syarat-syaratnya, ini kehendak Tuhan dan kita tidak lagi bertanya. Dan kalau kita harus bergumul, itu pertanda Tuhan menginginkan kita bertumbuh. Ya, berarti sejak awal kita mencari pasangan kita itu, kita harus melibatkan Tuhan di dalam hal taat kepada pimpinan Roh Kudus ini. Tepat sekali. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, juga untuk Ibu Bulan banyak terima kasih untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa Tuhan mempertemukan kami. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.